تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita, kita dengarkan apa yang akan kita kaji pada pengajian kita di malam Isnin ini. Ada satu riwayat, satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayahtimu bikul huwallahu ahad. Falamma rada'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika fasa'aluhu. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyatin, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat, mengutus seorang laki-laki ala sariyatin kepada sekelompok pasukan Islam. Biasanya satu negara itu pemerintah akan mengirimkan pasukannya yang ada di perbatasan untuk menjaga keamanan negara dan untuk mengintai akan adanya musuh dari luar. Begitulah Islam pun melakukan hal seperti itu. Nah, kepada pasukan-pasukan Islam, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang ditugaskan untuk menjadi imam sholat. Jadi tugasnya seorang sahabat ini diperintahkan oleh Nabi untuk memimpin dan mengimami sholat para tentara. Fakana yaqra'u li ashabihi bi sholatihim fayahtimu bi qul huwallahu ahad. Kemudian laki-laki yang Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam utus untuk menjadi imam sholat para tentara ini, yaqra'u li ashabihi bi sholatihim fayahtimu bi qul huwallahu ahad. Tiap kali jadi imam pada rakaat yang kedua enggak ada yang dia baca kecuali surah Al-Ikhlas.
Pokoknya asal kedua rakaat kedua pasti bacaannya qul huwallahu ahad. Enggak pernah diganti-ganti, itu mulu yang dibaca. Nah, falamma raja'u dzakaru dzalika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pasukan yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam utus untuk menjaga perbatasan balik, lalu mereka menghadap kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang seorang imam yang bacaannya pada saat rakaat kedua qul hu mulu, enggak pernah diganti-ganti. Faqala salur li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Nah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya ketika memimpin salat, enggak ada yang dia baca pada saat rakaat kedua kecuali qul huwallahu ahad. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Oke. Baiklah para sahabatku, tolong tanya orang yang aku utus itu, tanya apa penyebabnya, apa alasannya kalau ngimamin jamaah di rakaat kedua enggak ada yang pernah dia ganti kecuali membaca apa tadi? Qul huwallahu ahad. Fasa'aluhu, kemudian oleh mereka sahabat yang menjadi imam ini ditanya, kenapa kamu ini kalau ngimamin kok enggak baca surah yang lain, enggak pernah ganti-ganti? Kalau rakaat yang kedua selalu saja qul huwallahu ahad. Apa karena pendek surahnya, ayatnya, atau bagaimana ini? Faqala, kemudian sahabat ini pun menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena sesungguhnya di dalam surah Al-Ikhlas itu ada sifatnya Allah. Qul huwallahu ahad. Ada iqrar tauhid, ada pengakuan bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Allahus Samad, bahwa tidak ada tempat meminta kecuali kepada Allah. Ada iqrar lam yalid walam yulad. Ada satu keyakinan bahwa Allah ini tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Oh, ternyata alasannya seorang sahabat ketika diutus oleh Rasul menjadi imam enggak pernah ganti-ganti bacaan surahnya di rakaat kedua kecuali Allah, karena di situ ada sifat apa? Oh, ada sifat rahmat. Fa ana uhibbu an aqra'aha. Maka dengan dasar itulah kata sahabat, aku senang banget baca ayat ini. Aku senang banget baca surah ini, nggak pernah aku ganti-ganti. Semenjak aku sholat sampai saat ini, kata sahabat ini, saat rakaat kedua nggak pernah aku ganti-ganti kecuali aku baca qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas. Akhirnya hal ini oleh para sahabat diadukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, sahabat yang engkau utus untuk menjadi imam kami selalu membaca qul hu, karena alasannya di dalam surah Al-Qul itu ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Allah. Lalu apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuh. Kalau memang itu alasannya, sahabat yang kuutus senantiasa menjadi imam dan selalu membaca surah Qul hu, alasannya karena di dalam surah Qul hu ada sifatur rahmat, maka kabarkan kepada sahabatku yang menjadi imam itu, annallaha ta'ala yuhibbuhu. Kabarkan kepada orang itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat amat menyukai dan mencintai orang itu. Jadi jamaah besok-besok kalau sembahyang apa bacaannya? Waduh, ganti-ganti. Nah, jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, ini saya sampaikan kepada seluruh jamaah, juga termasuk para ustadz, para kiai yang ikut ngaji di sini.
Syukur alhamdulillah kalau kita hafal Quran. Tapi hendaknya lah di dalam sholat kita harus bisa menempatkan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Kalau posisimu jadi imam, maka pendekkan bacaan kamu. Kata Rasul begitu. Jadi bukan karena kita hafal Quran, bukan karena kita hufaz, lalu kita overacting ketika kita jadi imam seenaknya kita. Falyukhaffif. Kata Nabi suruh ringankan bacaan. Makanya sahabat gitu tuh. Asal rakaat kedua kulhu, rakaat kedua kulhu, agak ganti-ganti itu. Nah, itu. Pertanyaannya, kenapa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita yang jadi imam, kalau jadi imam ringankan, pendekkan bacaan kita, karena sesungguhnya orang yang ada di belakang kondisinya nggak sama sama kita. Diri kelamaan goyang, apalagi yang udah punya penyakit asam urat, rematik, kolesterol, udah macam-macam tuh penyakit. Asal diri kelamaan juga godek tuh kaki. Belum lagi yang punya urusan sono sini, yang punya kepentingan dan lain-lain. Maka ketika kita jadi imam, jangan ngikutin kemauan kita, tapi jangan ngikutin kemauan siapa? Lihat kondisi makmum tuh. Saudara, kita baca tasbih bagus nggak? Baca subhanallah, subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdi. Terus baca lagi pada saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bagus nggak kira-kira? Hah? Bagus nggak kita bertasbih kepada Allah? Bagus. Sekarang permasalahan. Ketika kita sholat, kemudian kita ruku. Saat kita ruku, kita membaca subhana rabbiyal azim. Nah, baca. Biasanya kita baca berapa kali? 3. Nah, kemudian saat kita sujud, kita baca subhana rabbiyal bihamdi. Berapa kali biasanya kita baca? Nah, ini untuk para imam nih. Bukan untuk para makmum, para imam. Ketika kita jadi imam, baik pada saat kita ruku ataupun pada saat kita sujud, mungkin sandarannya karena bertasbih itu baik, bertasbih itu pahalanya gede, dan ketika kita jadi imam, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 11 kali kita baca. Lalu kita jadi imam nih. Nah, bacaan kita yang 11 kali ketika kita jadi imam, itu seandainya makmum gak redho dengan bacaan kita itu, makruh hukumnya itu. Padahal kita baca tasbih, kita baca 11 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana 11 kali. Oh, ternyata makmum yang ada di belakang kita nggak senang. Makmum yang ada di belakang kita nggak redho dengan banyaknya bacaan kita, maka banyaknya bacaan kita itu bukan menjadi pahala, jadi makruh hukumnya. Apalagi kayak kita ini, yang bukan ahli sujud, bukan ahli ibadah, apalagi yang punya darah tinggi, asal sujud kelamaan juga apa kita? Yang kepala kita kliang tuh. Makanya kalau jadi imam itu kudu paham, kudu ngerti, kudu tahu kondisinya makmum. Artinya bagaimana? Kalau sendiri mah silakan saudara. Kalau kita sholat sendiri mah, setelah kita baca Fatihah, kita mau baca Al-Baqarah, kita membaca Waqiah sendiri, tapi itu silakan. Kemudian pada saat kita ruku, kita membaca subhana rabbiyal azim sebanyak-banyaknya. Pada saat kita sujud membaca subhana rabbiyal azim, silakan sebanyak-banyaknya. Tapi pada saat kita sholat sendiri, nah pada saat kita jadi imam, enggak boleh begitu. 3 kali itu udah paling banyak.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallahu akbar. Nah, yang wajibnya itu baik dalam ruku ataupun dalam sujud bukan membaca tasbihnya. Yang menjadi rukun saat kita ruku dan saat kita sujud itu adalah tumakninahnya. Itu yang jadi rukun. Makanya ketika orang sholat Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, enggak ada apanya tuh, enggak ada tumaknin. Sama ketika kita ruku Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak sah sholat tuh. Kenapa? Karena enggak ada tumaknin. Jadi yang menjadi rukunnya mah tumakninahnya, bukan bacaannya. Maka kalau sudah paham begini, seorang imam jangan terlalu banyak membaca tasbih saat sujud ataupun saat ruku. Sekali-kali saja ada makmum yang tidak redo dengan bacaan kita, makruh bacaannya itu. Nah, kalau sunnah, ketika kita melakukan sunnah, kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan tidak mendapat dosa. Tapi kalau sudah makruh udah nggak dapat apa-apa itu. Maka untuk itulah pada imam. Nah, sekarang kayak gini nih di imam nih. Itu kan ada Al-Qur'an tuh di apa namanya tuh? Quran. Kemudian nanti siapa yang sholat isya, dia bacalah surahnya 1 lembar atau mungkin 2 lembar dibaca di situ tuh sampai selesai. Pertanyaannya, kira-kira jamaah pada saat imam baca 2 lembar Al-Quran, kira-kira jamaah kondisinya bagaimana ini? Hah? Artinya bagaimana kira-kira itu? Saya kalau ada yang menjawab saya suka, saya senang, waduh saya murid, saya jadiin guru saya itu tuh kalau begitu tuh. Wah, ada. Saya paham banget ini dengan jamaah ini, lama dikit aja udah ngerutu ini. Orang model kita ini makanya seorang imam harus tahu kondisi makmum. Artinya bagaimana seorang imam itu harus mensejahterakan rakyatnya. Seorang imam harus mengetahui kondisi apanya? Makmumnya. Nah, untuk itulah para imam kalau sholat jangan overacting, walaupun dia hafal Quran, tetap saja yang harus dia utamakan adalah bagaimana kondisi makmum. Tidak semuanya makmum sama dengan imam. Ada yang kondisinya sakit-sakitan, ada yang banyak urusan, banyak kerjaan, kepengen selesai sholat langsung pergi. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.